Jangan tanya apakah Gaia merasa kesal dan marah pada Xavier. Ia bahkan merasa kepalanya saat ini seperti mengeluarkan dua tanduk merah yang besar dan berasap. Saat ini Gaia sedang memegang tasnya dengan erat dan menutupi dadanya dengan tasnya itu. Ia melirik tajam Xavier yang saat ini sedang menyantap sarapannya dengan tenang. Letakkan tasmu dan makanlah, tidak perlu ditutup seperti itu dadamu. Tidak akan ada yang mengambilnya juga, kata Xavier yang membuat Gaia mendengus. Kau pasti gila, stres, depresi, atau kau seorang psiko? Xavier hanya tertawa renyah mendengar pertanyaan Gaia yang beruntun itu. Aku sangat waras, sweetheart. Anyways, tidak apa-apa jika kau tidak ingin sarapan. Apa kau ingin menurunkan berat badanmu? Tanya Xavier sambil tersenyum jahil yang membuat tanduk di kepala Gaia terasa semakin berasap. Jadi maksudmu aku gendut, hah? Teriak Gaia kesal. Tidak, sweetheart, kamu sangat seksi. Dan Xavier menatap Gaia dengan tatapan berhasratnya. Ia bahkan menjelati sudut bibirnya sendiri. Sangat menggoda. Sontak hal itu membuat emosi Gaia naik hingga ke ubun-ubunnya. Menjijikkan, disgusting, sialan, dasar cabul, mesum. Mendengar sumpah serapah Gaia, Xavier malah terkekeh geli. Kamu sangat seksi saat marah sayang. Bagaimana dengan mengerang? Tanyanya dengan suara serang di akhir kalimat, membuat Gaia kembali emosi bahkan nafasnya kini memburu dan memberat. Tangan Gaia meraba-raba menggarpu karena ia ingin sekali menusuk mata Xavier yang jelalatan itu padanya. Namun tiba-tiba seorang pelayan datang dengan membawa pakaian baru Gaia. Xavier pun langsung mengambilnya mendahului Gaia. Kemudian ia memberi syarat pada pelayan itu untuk pergi. Ini pakailah, kata Xavier dengan entengnya yang membuat Gaia melongo. Di sini, pakai Gaia. Di mana lagi, sweetheart? Apa kita perlu menyewa sebuah kamar hotel? Diana dan Melissa memperhatikan Gaia dari ujung rambut hingga ujung kaki. Rambutnya digerai bebas dan Gaia mengenakan sebuah dress berwarna putih dengan panjang hingga di bawah lututnya. Dress itu memiliki taburan manik di bagian bawah dan memiliki tali yang kemudian membentuk pita di pinggangnya. Dress itu sedikit mengembang dari bagian pinggang hingga ke bawah, sementara bagian atasnya polos dan begitu tertutup. Dress itu berlengan panjang hingga siku Gaia. Diana dan Melissa melongo karena apa yang dikenakan Gaia saat itu benar-benar bukan seperti Gaia. Kamu habis dari undangan, Ge? Tanya Melissa mengerutkan dahinya. Habis dari pesta anak, Ge. Perasaan ini gue lucu sekali, sambung Melissa. Sementara Gaia langsung melempar tasnya ke meja kerjanya dan enggan menanggapi kedua sahabatnya itu. Ge, kamu kenapa? Tanya Diana penasaran karena kini Gaia benar-benar cemberut. Tidak apa-apa, jawab Gaia malas. Ia menyalakan komputernya, membuka sebuah berkas yang ada di meja kerjanya. Gaia mencoba bekerja seperti biasa, namun dia tak bisa. Bayang-bayang Xavier terus terngiang dalam benaknya. Bahkan saat monitornya menyala, Gaia dihantui oleh wajah tampan Xavier yang tiba-tiba muncul di monitor. Gaia mendasi sambil memukul-mukul layar monitor di depannya karena ia melihat Xavier di sana, membuat Diana dan Melissa semakin bingung. Monitor salah apa, Ge? Kenapa dibilang besar? Tanya Diana langsung menyadarkan Gaia. Gaia pun pergi ke toilet untuk menenangkan diri dan menghindari pertanyaan-pertanyaan kedua sahabatnya. Di toilet wanita, Gaia menatap dirinya sendiri di cermin. Penampilannya sekarang adalah atas keinginan Xavier. Dan jangan tanya kenapa Gaia tak menolaknya. Dia sudah sangat menolaknya, namun Xavier adalah makhluk tanpa sebuah penolakan. Gaia menyiram wajahnya dengan air hingga ia merasa sedikit lebih segar dan tenang. Gaia menarik nafas dan menghembuskannya perlahan. Biarkan saja, Ge. Mungkin ini akan berlangsung selama 1 atau 2 minggu. Setelah ini Xavier pasti akan bosan sendiri dan meninggalkanmu. Clara tidak pergi ke kantor hari ini. Ia pergi ke sebuah hotel, tentu saja bersama Jamie, sang selingkuhan. Di kamar hotel, keduanya bermesraan seolah tak sedikit pun merasa berdosa atas perselingkuhan yang mereka lakukan. Mereka bercumbu mesra hingga melakukan hubungan intim. Ceraikan dia, Hani, pinta Jamie pada Clara, namun Clara terkekeh dan menggeleng. Aku mencintainya, Jam, sangat, jawab Clara.
Tapi dia tidak mencintaimu. Dia bahkan tidak menganggapmu ada selama 1 tahun pernikahan kalian, kata Jamie lagi, dan Clara langsung terlihat sedih. 1 tahun yang lalu, ia dijodohkan, lebih tepatnya dijual oleh sang ibu kepada keluarga Anson. Karena dari perjodohannya dengan Safir, keluarga Safir memberi uang yang sangat banyak pada ibu Clara, memberinya sebuah rumah dan mobil. Clara sendiri tidak tahu kenapa keluarga Safir memaksa Safir menikah dengannya. Namun yang Clara duga, sepertinya Safir adalah seorang gay, karena semenjak menikah Safir tak sedikit pun memperlihatkan ketertarikannya pada Clara, dan bahkan tak menyentuh Clara sedikit pun. Clara pikir karena itulah keluarga Safir memaksa Safir menikah dengannya, supaya aib Safir tertutupi dengan pernikahan ini. Namun meskipun setelah semua sikap dengan Safir pada Clara, bagaimana Safir mengacuhkannya, dan sekalipun Safir memang seorang gay, Clara malah jatuh cinta pada Safir. Sementara perselingkuhannya dengan Jamie murni karena serat semata. Ironis memang, Clara merindukan sebuah sentuhan hangat dari suaminya, namun malah mendapatkannya dari bawaan suaminya. Jadi kenapa tidak, pikirnya. Aku masih mencintainya, dan aku yakin suatu hari nanti dia akan mencintaiku, kata Clara. Bagaimana jika dia tahu perselingkuhan kita, tanya Jamie sembari mencumbu tubuh Clara. Aku akan membunuhmu, desis Clara di tengah erangan kenikmatannya. Saja makan siang seperti biasa, Diana dan Melissa akan mengajak gaya makan bersama di luar. Sementara Max kembali datang dengan kotak bekal di tangannya. Max tersenyum malu-malu saat Gaya menatapnya. Ada apa, Max? Tanya Gaya masih menatap Max. Entah kenapa Gaya suka sekali menggoda dan merayu Max, entah itu dengan kata-kata ataupun tatapan yang menggoda. Gaya suka dengan respon Max saat Max tersipu malu dan menunduk dalam. Gaya, apa aku ingin makan siang bersamaku lagi? Aku membawa bekal yang banyak, ini sangat sehat. Aku memasaknya sendiri, Gaya, kata Max gugup. Gaya tersenyum geli melihat tingkah Max. Aku akan makan bersama Max, kata Gaya yang membuat Diana dan Melissa tertawa geli. Oh boy, beruntung sekali kau, kata Diana sambil mencemil gemas pipi Max, membuat Max cemberut. Sangat lucu, aku jadi ingin membungkusmu dan membawamu pulang, sambung Melissa sambil mengacak rambut Max yang klimis. Ih Melissa, jangan diacak, nanti berantakan, kata Max merajuk. Ia bahkan mencubitkan bibirnya. Oh Max, kau tetap tampan, goda Gaya sembari merapikan rambut Max kembali. Max tersipu mendengar ucapan Gaya dan dia merasa gugup saat Gaya menyentuhnya. Kak, ucap Gaya terpotong saat tiba-tiba ponselnya yang ada di atas meja berdering. Gaya meliriknya dan tertera sebuah nomor asing di sana. Gaya pun menjawabnya dan terdengar suara yang tak asing baginya. Ke ruanganku sekarang, sweetheart. Gaya terbelalak saat menyadari itu adalah Safir. Bahkan Safir terdengar sangat marah dari setiap kata yang diucapkannya penuh penekanan. Gaya langsung melirik ke dua temannya dan juga Max. Gaya sangat takut mereka tahu tentang kegilaan Safir padanya. Gaya langsung memutuskan sambungan teleponnya dan meletakkan ponselnya kembali ke meja. Siapa Gaya? Tanya Diana penasaran. Kenapa kamu terlihat shock? Sambung Melissa. Bukan siapa-siapa, salah sambung, kata Gaya cengengesan. Diana dan Melissa saling lempar tatapan karena hari ini tingkah Gaya sangat aneh. Gaya, ucapan Diana terpotong saat tiba-tiba Safir datang, menarik tangan Gaya dan langsung menyemprot tangan Gaya dengan hand sanitizer, membuat Gaya melongo bingung, apalagi ketiga manusia di samping Gaya itu, ditambah dengan beberapa karyawan yang memperhatikan hal aneh itu. Dan semuanya semakin melongo saat Safir mengacup telapak tangan Gaya, kemudian mengusapkan tangan Gaya itu ke rambutnya. Gaya terlalu shock untuk protes, apalagi menolak apa yang dilakukan Safir itu. Sweetheart, kau tidak boleh menyentuh siapapun kecuali aku, kata Safir dengan suara lirih yang membuat semua orang semakin menganga dan menatap keduanya tanpa berkedip sedikit pun. Lepaskan aku, desis Gaya, kemudian ia menarik tangannya dari Safir. Gaya menatap ke sekelilingnya dan seketika ia merasa begitu malu saat ia menyadari kini dirinya dan Safir menjadi pusat perhatian orang-orang. Tidak tahan dengan tatapan mereka, Gaya menarik tas dan ponselnya kemudian berlari menjauh namun Safir mengejarnya.
Samar-samar terdengar suara para karyawannya heboh mempertanyakan apa yang baru saja mereka lihat. Diana dan Melisa bahkan hanya bisa melongo dengan mata yang terbuka lebar. Apa tadi? Pak Safir mencium tangan Gaya. Dia bilang Gaya tidak boleh menyentuh pria manapun selain dirinya. Apa maksudnya itu? Apa mereka memiliki hubungan gelap? Jika terang-terangan begini, sepertinya hubungan mereka bukan hubungan gelap lagi. Sementara Max hanya bisa cemberut karena cemburu dengan apa yang telah disaksikannya itu. Ia juga merasa sakit hati dan kesal saat Safir meminta Gaya agar tidak menyentuh siapapun kecuali dirinya. Gaya berlari keluar dari kantornya, namun sayangnya Safir malah berhasil menangkapnya. Apa? Teriak Gaya marah. Kamu kenapa marah? Tanya Safir lirih, bahkan sorot matanya menyeratkan kesedihan. Gaya menyadari itu, namun tentu ia tak mau peduli. Kamu masih tanya, kenapa aku marah? Desis Gaya tersenyum kecut. Kamu bodoh atau bagaimana? Apa yang akan orang-orang pikirkan tentangku? Kenapa kamu memperlakukanku seolah aku milikmu? Tanya Gaya dengan emosi menggembu. Nafasnya bahkan memburu dan dadanya naik turun seiring emosi yang semakin meluap. Karena kamu memang milikku, tegas Safir. Oh tidak, kamu milik istrimu, tukas Gaya. Aku bukan milik siapapun, balas Safir tak mau kalah. Kemudian ia menarik paksa tangan Gaya dan membawa kembali ke dalam. Langkah kaki Gaya terseok-seok karena heels yang ia kenakan ditambah langkah kaki Safir cepat dan lebar. Safir membawa Gaya ke meja kerjanya, menarik kursinya dan mendudukkannya di sana. Bekerjalah seperti biasa dan jangan dengarkan orang lain, kata Safir tenang. Gaya ingin menangis rasanya, namun air matanya enggan keluar. Dia hanya bisa menggeram kesal. Keesokan harinya, desas-desus tentang Gaya dan Safir sudah tersebar ke seluruh para karyawan perusahaan. Mereka mulai membicarakan Gaya, namun Gaya sebisa mungkin mengacukan gosip-gosip itu dan ia bekerja seperti biasa. Gaya menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada kedua sahabatnya, termasuk bahwa Safir mengetahui perselingkuhan Clara dan Jamie. Kedua sahabatnya kembali dibuat menganga lebar. Jadi, tanya Diana dan Gaya mengedikkan bahunya. Mungkin Pak Bos hanya ingin balas dendam pada Bu Bos karena Bu Bos selingkuh. Mungkin dia juga ingin selingkuh, cetus Melisa. Itu artinya Gaya cuma dimanfaatkan dong Mel, seru Diana dan Melisa mengangguk dengan wajah lesu. Sementara wajah Gaya tentu lebih lesu lagi karena ia juga memikirkan hal yang sama. Aku malu, orang-orang kan berpikir aku selingkuhan si Buster itu, ringnya Gaya. Sabarnya Gaya, kedua sahabatnya hanya bisa mengelus pundak Gaya. Padahal Diana bersuara dengan wajah memberangut. Enaklah jadi pacar Pak CEO sekaligus owner perusahaan, apalagi kalau jadi istrinya. Diana. Melisa memukul kepala Diana dengan pensil. Apa sih Mel? Memangnya siapa coba yang tidak tergila-gila pada Pak Bos? Tampan, muda, kaya, seksi, Diana berkata dengan tatapan yang lurus ke depan. Bahkan ia mendesis tertahan, membuat kedua sahabatnya itu berengginik ngeri. Ya aku juga mau sama Pak Bos, tapi kan masalahnya dia punya istri, sambung Melisa. Jadi mistressnya saja sudah lebih dari cukup, kata Diana. Amit-amit deh, ujar Gaya. Max datang dengan wajah muramnya. Ia menunduk sedih dan sorot matanya menyeratkan kesedihan. Ada apa Max? Tanya Gaya. Aku dengar gosip, kata Max dengan suara rendah. Benar sekali Max, itu hanya gosip, tegas Gaya yang seketika membuat Max tersenyum lega. Aku tahu itu hanya gosip, ujar Max masih dengan senyumnya. Sedangkan Clara juga tentu mendengar desas-desus tentang suaminya dan Gaya. Tanpa pikir panjang, Clara langsung mendatangi Gaya di meja kerjanya dan langsung melambraknya. Hai, teriak Clara dan ia langsung menarik rambut Gaya, membuat Gaya memekik terkejut dan juga sakit. Melisa, Diana dan Max tak kalah terkejutnya. Mereka berusaha melepaskan Gaya dari cengkeraman Clara. Beraninya kamu menggoda suamiku, hah? Teriak Clara. Gaya mendorong Clara hingga cengkeraman di rambutnya terlepas. Sialan, desis Gaya marah. Ia mengatur nafasnya memburu. Aku tidak menggoda suamimu, tegasnya.
Sementara para karyawan kini sudah berjejer menyaksikan pertikaian Clara dan Gaia. Clara yang tampak sangat marah langsung mengangkat tangannya untuk menampar Gaia, namun tiba-tiba seseorang menantangkan Clara sebelum menyentuh pipi Gaia. "Jaga sikapmu," teriak orang itu marah. "Xavier," geram Clara kesal, kemudian Xavier menghempaskan tangan Clara dengan kasar. "Jaga kelakuanmu," Xavier berkata dengan begitu dingin pada Clara, bahkan tatapannya sangat tajam seolah ingin membunuh Clara. Namun ketika Xavier menatap Gaia, tiba-tiba tatapannya melembut, namun Gaia membalas tatapannya dengan jengah. Xavier mengangkat tangannya dan merapikan rambut Gaia yang berantakan. Gaia berusaha menolaknya dan menghindari Xavier, namun seperti biasa ia takkan bisa melawan makhluk yang satu ini. "Kamu tidak apa-apa?" tanya Xavier, kemudian dengan begitu lembut ia membelai kepala Gaia. Tak peduli Gaia mencoba menghindarinya dan menatapnya dengan penuh amarah. "Jangan dekat-dekat denganku, Pak Xavier," desis Gaia, "karena istri Anda cemburu," lanjutnya sembari melirik Clara. "Sepertinya kamu butuh istirahat. Pulanglah, tidak perlu melanjutkan pekerjaanmu hari ini," kata Xavier yang tidak menyambung dengan apa yang dikatakan Gaia sebelumnya. Hal itu semakin membuat orang-orang melongo heran. Mereka saling berbisik satu sama lain tentang apa yang sedang terjadi. Sementara Clara tentu sangat marah. Ia bahkan sudah maju selangkah untuk menyerang Gaia, namun Xavier langsung memasang badan untuk Gaia dan menghalangi Clara. "Aku bilang," Xavier langsung menunjuk Clara dengan telunjuknya tepat di depan wajah Clara, membuat Clara langsung menggeram. "Jaga kelakuanmu," tekan Xavier, kemudian ia membawa paksa Gaia pergi dari sana.